Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum struktur dari perkembangan tumbuhan atau SPT. Pada kesempatan kali ini kita akan praktikum tentang morfologi bunga tunggal. Nah, sebelum praktikum ini kita mulai, mari kita buka dulu dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, akan saya lanjutkan mengenai asistensi praktikum pada kali ini. Jadi, tujuan dari praktikum hari ini itu ada dua. Yang pertama adalah menentukan bagian-bagian bunga tunggal. Yang kedua adalah membuat rumus bunga dan diagram bunga. Jadi, tujuan praktikum hari ini ada dua. Oke, untuk yang pertama, yang akan saya sampaikan itu menggunakan salah satu dari jenis bunga tunggal, yaitu bunga Hibiscus rosasinensis atau bunga sepatu. Oke, baik, langsung saja. Langkah pertama adalah silahkan diambil bunga sepatunya, kemudian Anda lihat letaknya bunga itu di mana. Jadi berdasarkan letak bunga di batang atau di cabang itu kan ada dua, ada yang di ujung, ada yang di ketiak. Kalau yang di ujung itu namanya flos terminalis, sedangkan jika bunga itu tumbuh dari ketiak itu namanya flos axillaris atau flos lateralis. Nah, karena bunga sepatu itu munculnya ada di ketiak batang, maka bunga sepatu ini termasuk ke dalam flos terminalis atau flos lateralis. Kalau sudah, mari kita ambil bunga sepatu ini. Jadi ini yang sudah diambil. Kalau sudah, maka Anda amati, kemudian lakukan pencanderaan dan tentukan bagian-bagian dari bunga sepatu ini. Misalnya ini adalah tangkai bunga. Oke, ini adalah bunga tunggal ya. Jadi ini tangkai bunganya. Oke, kemudian Anda lihat ada bagian yang warnanya hijau. Bagian bunga yang warnanya hijau itu biasanya disebut kaliks atau kelopak. Kelopak ya. Nah, di sini ini namanya adalah kaliks atau kelopak. Nah, di sebelah sini ini ada yang seperti serabut ini ya. Ini namanya adalah kelopak tambahan atau epikaliks. Saya ulangi ya. Ini kaliks, ini epikaliks. Nah, satu segini itu namanya kaliks ya. Jadi ini juga epikaliks. Nah, satu ini namanya adalah sepal atau sepala. Kemudian lanjut ke sini. Oke, bagian yang warnanya merah ini adalah mahkota atau corolla. Segini ini satu mahkota atau satu corolla. Sedangkan satu ini namanya petal atau petala. Satu ini namanya satu petal. Tapi kalau keseluruhan dalam satu bunga ini namanya corolla. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi. Nah, bagian yang warnanya kuning inilah yang namanya benang sari atau stamen ya. Sedangkan yang ini namanya adalah putik atau pistilum. Sudah? Oke. Kalau sudah, jangan lupa digambar dan ditulis bagian-bagiannya. Oke, setelah Anda membuat canderaan terhadap mencandera terhadap spesimen ini, kemudian Anda nanti tugasnya adalah menentukan rumus bunga dan diagram bunga. Nah, ketika menentukan rumus dan diagram bunga, nanti saya contohkan di bunga lain sehingga Anda bisa mempraktekkan di bunga sepatu ini. Begitu ya. Hal yang paling mendasar adalah Anda lihat dulu yang terlihat di luar dan kemudian dihitung ya.
dihitung. Oh, yang di luar itu adanya apa, dicatat dan dihitung. Misalnya ini tadi apa namanya, epikaliks ya. Epikaliks itu berarti kan kelopak tambahan, berarti masuk di kelopak, dihitung berapa jumlahnya. Misalnya Anda hitung nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi epikaliknya ada 7. Nanti dicek sendiri. Kemudian cek juga dia berlekatan atau tidak. Bisa Anda balik seperti ini ya, kelihatan sekali bahwa ini itu tidak berlekatan dengan yang di sampingnya. Nih, tidak berlekatan dengan yang di sampingnya, berarti ini tidak berlekatan. Tetapi untuk yang kaliks yang ini ya, dia itu berlekatan dengan yang sampingnya, berarti ini berlekatan. Nanti ini akan berpengaruh terhadap rumus bunganya dan diagram bunganya. Oke, kemudian kaliksnya ini juga dihitung jumlahnya berapa. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sepal penyusun kaliks. Kemudian ini koronanya, korolanya ini tersusun dari berapa petal. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti korolanya ini tersusun dari 5 petal. Kemudian ini juga benang sarinya ada berapa. Kalau seperti ini berarti ada banyak. Putiknya ada berapa? Karena masih bisa dihitung, maka dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi putiknya ada 5, benang sarinya ada banyak. Kemudian petalanya atau daun kelopaknya ada 5. Daun mahkotanya ada 5. Daun kelopaknya ada 5. Epikaliksnya atau kelopak tambahannya ada 7. Itu dicatat dulu untuk keperluan nanti membuat rumus bunga dan diagram bunga. Selanjutnya akan saya terangkan cara membuat rumus bunga dan diagram bunga tetapi menggunakan bahan lain. Kenapa kok tidak menggunakan sepatu? Agar Anda menerapkan apa yang saya terangkan di bunga lain itu ke dalam spesimen yang akan Anda praktikumkan hari ini. Untuk menjelaskan rumus dan diagram bunga, maka di sini saya akan menggunakan bunga alamanda. Ini hanya untuk contoh saja, ya. Ini untuk contoh saja. Jadi alamanda tidak termasuk spesimen di dalam mengamati bunga tunggal hari ini ya. Tetapi ini hanya untuk menjelaskan rumus dan diagram bunga. Oke. Baik, kita ambil bunga alamanda, ya. Kemudian dihitung. Jadi yang tampak di luar itu apa? Ditulis dan dihitung jumlahnya. Misalnya ini ada kelopaknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ditulis kelopaknya 5. Kemudian ada apa lagi? Mahkota. Dilihat dulu ya, kelopaknya itu berlekatan atau tidak. Oke, ini berlekatan atau tidak? Tidak ya, berarti tidak berlekatan. Kemudian mahkotanya yang tampak luar disusun dari berapa petal, dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Apakah dia berlekatan atau tidak, atau berlepasan? Kalau strukturnya pangkalnya itu menjadi seperti tabung seperti ini, maka dia berlekatan. Kalau ini tadi berlepasan. Bisa dipahami? Karena tampak luar hanya itu saja, itu dulu yang ditulis, baru nanti yang dalamnya kita buka. Dalam melakukan penyanderaan atau deskripsi terhadap spesimen, susunan bunga itu dapat dinyatakan dengan rumus bunga. Nah, rumus bunga ini dinyatakan dengan lambang, huruf, dan angka yang menggambarkan sifat bunga beserta bagian-bagiannya. Nah, sekarang di teori kemarin kan sudah diajarkan juga ya mengenai rumus bunga dan diagram bunga. Sekarang kita ulangi untuk spesimen alamanda catartica. Oke, baik. Sekarang mari kita tentukan rumus bunga alamanda catartica. Yang perlu Anda perhatikan adalah
Oke, nah yang pertama tadi adalah simetri. Simetri itu kita dapatkan dari simetri mahkota bunganya. Jadi mahkota bunganya itu bisa dilipat atau dibuat simetri berapa? Simetri tunggalkah? Atau dua atau lebih dari dua atau simetri banyak? Nah untuk simbolnya sudah saya terangkan di teori ya. Nah kita lihat yang ini bentuknya seperti ini ya dengan petal jumlahnya 5 tadi. Nah, sebenarnya sudah kelihatan ya simetri berapa. Mari kita caranya membuat simetri adalah kita tangkupkan petalnya. Jadi bisa dilipat berapa kali. Ketika ini dilipat begini, simetri 1, buka lagi. Oke, kemudian ini dilipat lagi begini, masih bisa? Bisa, simetri 2. Misalnya dilipat seperti ini, 3, masih bisa lagi? Bisa, ini ke sana. Dan seterusnya. Jadi ini termasuk simetri banyak. Nah, lambang simetri banyak kemarin bagaimana? Begini. Oke. Kemudian yang kedua adalah tentukan kelamin bunga. Oke, kelaminnya karena ini benang sari dan putiknya itu ada di dalam. Nanti kita loncati dulu nggak apa-apa, tapi nanti diisi. Kemudian kelopak. Kelopak itu simbolnya adalah huruf K besar. Mahkota itu adalah C besar. Androisium itu A besar. Gymnasium itu G besar. Oke, kalau sudah saya tulis di bawahnya sini saja ya, biar lebih singkat. Tadi simetrinya banyak, kelaminnya belum, kemudian nanti jumlah kelopaknya berapa, mahkotanya, androisium, dan gymnasium. Ya. Kalau sudah kelaminnya, tadi belum, nanti kita lewati. Kemudian hitunglah jumlah kelopaknya. Oke, kelopaknya dihitung ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5, ditulis di sini 5. Dilihat apakah dia berlekatan atau tidak. Karena ini itu kalau kita ambil ke sana tidak mempengaruhi. Jadi sepal ini kalau kita ambil itu tidak mempengaruhi dengan yang di sampingnya, maka dia berlepasan atau tidak berlekatan. Jadi tetap ditulis 5 tanpa kurung. Kemudian kita lihat korolanya atau mahkotanya terdiri dari berapa petal atau berapa daun mahkota. Tadi ya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ditulis 5. Sudah? Dilihat. Dibalik, dilihat. Dia seperti tabung ya. Jadi kalau ini dibuka itu akan mempengaruhi bentuk yang di sampingnya. Jadi ini namanya berlekatan. Berbeda dengan yang ini tadi ya. Ini berlepasan kelopaknya. Kalau mahkotanya ini berlekatan. Jadi dikurung. Artinya apa? Korolanya itu terdiri dari 5 petala atau mahkotanya terdiri dari 5 daun mahkota yang tersusun berlekatan. Kalau ini kelopaknya terdiri dari 5 daun kelopak atau 5 sepal yang berlepasan atau tidak berlekatan. Paham sampai di sini? Kemudian kita lihat androisiumnya. Benang sarinya jumlahnya berapa dan putiknya jumlahnya berapa, berarti kita harus membuka. Karena tidak kelihatan dari luar. Jadi kita buka. Ya, kita buka saja. Pelan-pelan sampai ke dasar bunga sini ya, atau reseptakel. Mari kita buka. Oke. Oke. Ya. Pelan-pelan agar kita tahu putiknya berapa. Oke, kalau sudah kita buka, kita lihat benang sari dan putiknya. Oke, Anda lihat yang strukturnya seperti ini ya.
ada segitiga gitu. Coba yang ini kelihatan. Ini adalah benang sari. Ini satu benang sari ya. Nah, kita hitung berapa benang sarinya. Coba dari sini 1 2 1 2 tadi ya. 3 ke sana. Sorry, 4 dan 5. Jadi benang sarinya ada 5 yang seperti kerucut ini ya. Oke, seperti kerucut ini ada 5. Jadi kita tulis androsiumnya 5. Oke. Dia tidak saling berlekatan ya. Jadi tidak usah dikurung. Kemudian kita lihat ini putiknya ya. Ini putiknya ada berapa? 1. Jadi kita tulis di sini 1. Nah, kita lihat bakal buahnya apakah dia menumpang atau tenggelam. Oke. Kita lihat bakal buahnya apakah dia menumpang atau tenggelam. Menumpang ya. Berarti kalau menumpang, untuk bakal buah menumpang itu dikasih garis di bawahnya. Kalau bakal buahnya tenggelam dikasih garis di atasnya. Karena ini menumpang, jadi kita garis di bawahnya sini. Ya, ini. Tapi kalau tenggelam yang digaris atasnya sini. Paham ya? Kemudian Anda lihat ini benang sarinya itu menempel pada apa ini? Mahkota. Jadi benang sari tadi apa? Androsium ya. Menempel pada mahkota. Jadi ini digurung seperti ini. Sudah? Nah, karena dalam satu bunga ini ada benang sari dan ada putik, jadi kelaminnya sudah bisa diketahui bahwa kelaminnya adalah kelamin banci. Seperti ini ditulisnya. Inilah rumus untuk bunga alamanda. Jadi, mahkotanya bersimetri banyak dengan kelaminnya adalah banci, jumlah kelopaknya 5 dan berlepasan, korolanya 5 dan saling berlekatan, benang sarinya ada 5 dan saling berlepasan, putiknya ada 1 dengan bakal buahnya adalah menumpang, kemudian antara mahkota dan benang sarinya saling berlekatan. Begitu, ini adalah rumus untuk bunga alamanda Jatartika. Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke diagram bunga. Oke, untuk diagram bunga seperti yang sudah kita sampaikan di teori bahwa diagram bunga itu ada lambang-lambangnya untuk merepresentasikan bunga tersebut menjadi suatu diagram. Karena di alamanda tadi kurang lebih ada ini ya bagian-bagiannya. Jadi saya ulangi lagi, ada daun kelopak, itu simbolnya ini. Ada daun mahkota, simbolnya seperti ini, seperti bulan sabit. Nah, untuk diagram bunga kita harus mengetahui simbol-simbolnya seperti yang sudah dijelaskan di teori. Karena di alamanda tadi ada sekitar ini ya bagiannya, jadi kita lihat kan tidak ada daun pelindung, jadi langsung daun kelopak. Daun kelopak itu bentuknya pipih bilateral dengan tonjolan di tengah bagian ke sisi luar. Nih. Kemudian daun mahkota atau petal itu pipih bilateral tanpa tonjolan di tengah ke arah luar sehingga menyerupai bulan sabit. Jadi bentuknya seperti bulan sabit tanpa ada tonjolan luar. Ini daun kelopak, ini daun mahkota. Kemudian untuk alat kelamin jantan itu bentuknya adalah 2 bulatan penampang melintang kepala sari. Jadi seperti ini ya. Seperti angka 8 yang dibalik. Kemudian untuk alat kelamin betina itu bentuknya adalah bulat tunggal, penampang melintang bakal buah. Jadi diagram bunga itu adalah kita lihat dari atas. Jadi jika bunga digambarkan dari atas itu
seperti apa. Jadi dari sini, dilihat dari sini itu seperti apa. Jadi alat kelamin jantannya seperti ini, alat kelamin betinanya jadi seperti ini. Dilihat dari atas. Oke. Kemudian ini menunjukkan layer juga atau lapisan yang ada di dalam diagram bunga. Mari kita gambar bersama. Tadi kita tulis dulu ya rumusnya. Banji. Kemudian tadi kelopaknya ada berapa? Kelopaknya ada 5 ya. Kemudian mahkotanya ada 5 yang berlekatan. Androsiumnya ada 5, tetapi ini berlekatan dengan mahkota. Ginosiumnya 1 menumpang. Nah, dari rumus bunga ini kita bisa menggambar diagram bunganya. Kita lihat bagiannya yang nampak ada berapa, itu menunjukkan jumlah lapisannya. Coba, bagiannya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti nanti ada seolah-olah 4 lingkaran. 1, 2, 3, 4. Jadi seolah-olah kalau dilihat dari atas itu ada 4 lapis lingkaran. Sudah ya? Seolah-olah seperti itu. Saya hapus. Nah, untuk yang paling luar, Anda lihat di sini. Ini namanya apa? Kelopak. Tadi lambangnya seperti itu ya. Ada luar ada 5. Anda lihat saling berlekatan atau berlepasan. Karena ini saling berlepasan, berarti Anda membuat gambar daun kelopak itu yang saling berlepasan. Misalnya seperti ini. Nah, ini sudah saya gambarkan. Ini adalah kelopak, ya, daun kelopak atau sepal yang jumlahnya 5 dan saling berlepasan atau tidak berlekatan. Jadi gambarnya tidak berlekatan seperti ini. Ada jedanya, ada jaraknya. Anda lihat jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Itu lapisan pertama. Lapisan kedua ada apa? Ada mahkota. Mahkotanya jumlahnya 5 tetapi berlekatan. Jadi Anda gambar seperti ini bulan sabit yang Anda gambar bulan sabit yang berlekatan. Mari kita gambarkan. Nah, ini sudah saya gambarkan daun mahkotanya ya. Ada apa namanya? Seperti bulan sabit. Jumlahnya ada 5 yang saling berlekatan. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Anda lihat saling berlekatan. Ya, ini saling berlekatan ya. Oke. Kemudian, jadi sudah sampai sini. Kemudian di dalamnya lapisan ketiga itu ada androsium atau benang sari yang jumlahnya 5. Ya, jadi kita gambarkan benang sari jumlahnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian putihnya berapa? 1. Berarti di sini di tengah digambar bulatan 1, tetapi posisinya menumpang. Nah, posisi yang menumpang tidak bisa digambarkan di diagram bunga, hanya bisa dideskripsikan saja nanti. Begitu. Kemudian ada yang masih belum kita gambar di diagram bunga adalah perlekatan antara benang sari dan mahkota. Kita lihat mahkotanya mana? Ini ya, daun mahkotanya. Benang sarinya mana? Ini. Kita lihat ya, mahkotanya ini, daun mahkotanya, kemudian benang sarinya ini, dia saling berlekatan. Jadi, untuk melekatkannya, kita cukup memberikan garis dari yang saling berlekatan tadi apa. Kalau ini kan daun mahkota dengan benang sari, ya sudah digaris saja seperti ini. Oke. Inilah diagram bunga Alamanda Catartica. Bisa dipahami? Demikian tadi adalah penjelasan rumus bunga dan diagram bunga Alamanda Catartica.
Nah, silahkan Anda terapkan penjelasan tadi ke dalam ini spesimen bunga tunggalnya, yaitu bunga sepatu. Nah, kemudian untuk praktikum bunga tunggal ini tidak hanya spesimennya bunga sepatu. Jadi, saya tidak memberikan acuan Anda harus menyiapkan bunga jenis apa saja, tetapi Anda wajib mencari 5 bunga tunggal yang nanti harus Anda deskripsikan bagian-bagiannya, kemudian Anda buat rumus bunganya dan diagram bunganya. Jadi bunganya bebas. Misalnya mau menggunakan ini salah satu jenis Phlox terminalis. Misalnya Anda mau menggunakan ini bunga kertas yang merupakan salah satu jenis Phlox terminalis karena dia itu munculnya di ujung batang atau cabang, boleh. Menggunakan yang lainnya boleh. Jadi intinya sekarang Anda praktikumnya adalah tentang bunga tunggal. Jadi carilah 5 jenis bunga tunggal, kemudian Anda deskripsikan bagian-bagiannya. Kalau sudah, Anda buat rumus bunganya dan diagram bunganya. Nah, kalau sudah selesai, maka berakhir pula asistensi praktikum SPT untuk praktikum morfologi bunga tunggal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk format laporan, tetap menggunakan format yang seperti biasanya dan laporan akan dikumpulkan 1 minggu setelah hari praktikum hari ini dilaksanakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.